Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, sang pendiri tarekat Syadziliyah, beliau adalah seorang wali agung yang namanya selalu dikaitkan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hal ini dikarenakan keduanya memiliki derajat kewalian yang sama, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Qurashi. Beliau mengatakan, ketika aku menyebut Tuanku Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, maka aku telah menyebut Tuanku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan ketika aku menyebut Tuanku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka aku telah menyebut Tuanku Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, karena keduanya memiliki derajat yang sama, dan sir, rahasia Allah, di dalam keduanya juga sama, dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili ialah salah seorang waliullah yang memperoleh gelar Wali Kutub Al-Ghaus atau Al-Aqtab, sebuah gelar yang juga disandang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau diberi anugerah agung berupa kemuliaan atau karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia tahu apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Beliau merupakan seorang kekasih Allah bermakom tinggi yang dianugerahi Allah banyak karomah kewalian. Berikut ini adalah beberapa karomah yang dimiliki Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Sultanul Aulia, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang yang dianugerahi karomah yang sangat banyak, yang tidak ada yang bisa menghitung karomahnya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagian dari karomah beliau antara lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada beliau kunci seluruh asma-asma, sehingga seandainya seluruh manusia dan jin menjadi penulis beliau untuk menulis ilmu-ilmu beliau, yang mereka kemudian akan lelah dan letih, sedangkan ilmu beliau belum habis. Beliau adalah sangat terpuji akhlaknya, sifat mudah menolong dan kedermawanannya. Dari sejak usia anak-anak sampai ketika umur 6 tahun, beliau telah mengenyangkan orang-orang yang kelaparan pada penduduk negara Tunisia dengan uang yang berasal dari alam gaib, uang pemberian Allah secara langsung kepada beliau. Beliau pernah didatangi Nabiullah Khidir alaihi salam untuk menetapkan wilayatul adzimah kepada beliau, menjadi seorang wali yang mempunyai kedudukan tinggi ketika beliau baru berusia 6 tahun. Beliau juga bisa mengetahui batin isi hati manusia. Beliau pernah berbicara dengan malaikat di hadapan murid-muridnya. Beliau menjaga murid-muridnya, meskipun beliau di tempat yang jauh. Beliau mampu memperlihatkan atau menampakkan Ka'bah dari negara Mesir. Beliau tidak pernah putus melihat atau menjumpai Lailatul Qadar semenjak usia balik, hingga wafatnya beliau. Sehingga beliau pernah berkata, apabila awal puasa Ramadan yang jatuh pada hari Ahad, maka malam Lailatul Qadarnya malam 29. Apabila awal puasa jatuh pada hari Senin, maka malam Lailatul Qadarnya malam 21. Apabila awal puasa jatuh pada hari Selasa, maka malam Lailatul Qadarnya malam 27. Apabila awal puasa jatuh pada hari Rabu, maka malam Lailatul Qadarnya malam 19. Apabila awal puasa jatuh pada hari Kamis, maka malam Lailatul Qadarnya malam 25. Apabila awal puasa jatuh pada hari Jumat, maka malam Lailatul Qadarnya malam 17. Sedangkan apabila awal puasa di hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadarnya jatuh pada malam 23. Barang siapa yang meninggal dunia, dan dikubur sama dengan hari meninggal dan dikuburkannya beliau, maka Allah akan mengampuni seluruh dosanya. Doa beliau sangatlah mustajabah, atau mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak pernah terhalang sekejap mata pandangannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 40 tahun, yang artinya beliau selalu berjumpa dengan Rasulullah selama 40 tahun. Beliau dibukakan oleh Allah, bisa melihat lembaran buku murid-murid yang masuk ke dalam thariqahnya, padahal lebar bukunya tersebut berukuran sejauh mata memandang. Hal ini berlaku bagi orang yang langsung berbayat kepada beliau, dan juga bagi orang sesudah masa beliau, sampai dengan akhir zaman. Dan seluruh murid-muridnya atau pengikut thariqahnya diberi karunia bebas dari neraka. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, beliau sungguh telah digembirakan diberi karunia. Barang siapa yang melihat beliau dengan rasa cinta dan rasa hormat, maka ia tidak akan mendapatkan celaka. Beliau menjadi sebab keselamatan murid-muridnya atau pengikutnya, yang kelak akan memberikan syafaat di akhirat. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar menjadikan tiap-tiap wali kutub sesudah beliau sampai akhir zaman, diambil dari golongan thariqahnya. Dan Allah pun telah mengabulkan doa beliau tersebut. Maka dari itu, wali kutub sesudah masa beliau sampai akhir zaman, diambil dari golongan pengikut beliau. Syekh Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu pernah berkata,
Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bala atau bencana yang bersifat umum, maka pengikut Thariqah Syadziliyah akan selamat dari bencana tersebut, sebab karomah Syekh Abul Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu. Syekh Syamsuddin Al-Hanafi radhiyallahu anhu mengatakan bahwa pengikut Thariqah Syadziliyah dikaruniai 3 macam kemuliaan yang tidak diberikan pada golongan thariqah yang lainnya. Yang pertama, pengikut Thariqah Syadziliyah telah dipilih di Lauhil Mahfuz. Yang kedua, pengikut Thariqah Syadziliyah apabila jadab atau majdub, maka ia akan cepat kembali seperti sedia kala. Yang ketiga, seluruh wali kutub yang diangkat sesudah masa Syekh Abul Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu, mereka akan diambil dari golongan ahli Thariqah Syadziliyah. Apabila beliau mengasuh atau mengajar murid-muridnya sebentar saja, para murid-murid itu sudah akan terbuka hijab. Pada suatu ketika, Sultan Abi Zakaria dikejutkan dengan berita bahwa budak perempuan yang paling disenangi dan paling dibanggakan terserang penyakit dan langsung meninggal dunia. Ketika mereka sedang sibuk memandikan budak itu untuk kemudian disolati, mereka lupa dengan bara api yang masih menyala di dalam gedung. Tanpa ampun, bara api tadi melalap pakaian, perhiasan, harta kekayaan, karpet, dan kekayaan lainnya yang tidak bisa terhitung nilainya. Sembari merenung dan mengevaluasi kesalahan masa lalu, Sultan yang pernah menahan Syekh Syadzili karena hasudan Qodi Abul Qasim akhirnya tersadar bahwa kejadian-kejadian ini karena sikap beliau terhadap Syekh Abu Al-Hasan. Dan demi melepaskan kutukan ini, saudara Sultan yang termasuk pengikut Syekh Abu Al-Hasan meminta maaf kepada Syekh atas perlakuan sang Sultan kepadanya. Cerita yang sama juga dialami Ibnu Al-Barro. Ketika mati, ia juga banyak mengalami cobaan, baik harta maupun agamanya. Di antara karomahnya adalah, Abul Hasan pernah berkata, ketika dalam suatu perjalanan aku berkata, "Wahai Tuhanku, kapankah aku bisa menjadi hamba yang banyak bersyukur kepadamu?" Kemudian beliau mendengar suara, yaitu apabila kamu berpendapat tidak ada orang yang diberi nikmat oleh Allah kecuali hanya dirimu. Karena belum tahu maksud ungkapan itu aku bertanya, "Wahai Tuhanku, bagaimana saya bisa berpendapat seperti itu, padahal Engkau telah memberikan nikmat-Mu kepada para nabi, ulama, dan para penguasa?" Suara itu berkata kepadaku, "Andai kata tidak ada para nabi, maka kamu tidak akan mendapat petunjuk. Andai kata tidak ada para ulama, maka kamu tidak akan menjadi orang yang taat. Dan andai kata tidak ada para penguasa, maka kamu tidak akan memperoleh keamanan. Ketahuilah, semua itu nikmat yang aku berikan untukmu." Di antara karomah sufi agung ini adalah ketika sebagian para pakar fikih menentang hizib bah. Ketika itu Syekh Syadzili berkata, "Demi Allah, saya mengambil hizib tersebut langsung dari Rasulullah SAW, harfan demi harfin, atau huruf demi huruf." Di antara karomah Syekh Syadzili adalah pada suatu ketika dalam satu majelis beliau menerangkan bab zuhud. Pada waktu itu, beliau kebetulan memakai pakaian yang bagus. Ketika itu, terdapat seorang miskin ikut dalam majelis tersebut dengan memakai pakaian yang jelek. Dalam hati si miskin bertanya, bagaimana seorang syekh menerangkan bab zuhud, sedangkan dia saja memakai pakaian seperti ini? Sebenarnya, saya inilah orang yang zuhud di dunia. Tiba-tiba syekh berpaling ke arah si miskin, dan berkata, "Pakaian kamu ini adalah pakaian untuk menarik simpatik orang lain. Dengan pakaianmu itu, orang akan memanggilmu dengan panggilan orang miskin, dan menaruh iba padamu. Sebaliknya, pakaianku ini akan disebut orang lain dengan pakaian orang kaya, dan terjaga dari meminta-minta." Sadar akan kehilafannya, si miskin tadi beranjak berlari menuju Syekh Syadzili, seraya berkata, "Demi Allah, saya mengatakan tadi hanya dalam hatiku saja, dan saya bertaubat kepada Allah, maka ampunilah saya Syekh." Rupanya hati Syekh terharu, dan memberikan pakaian yang bagus kepada si miskin itu, dan menunjukkannya ke seorang guru yang bernama Ibnu Ad-Dahan. Kemudian Syekh berkata, "Semoga Allah memberikan kasih sayangnya kepadamu melalui hati orang-orang pilihan. Dan semoga hidupmu berkah dan mendapatkan husnul khotimah." Rasulullah SAW memberikan izin bagi orang yang berdoa kepada Allah dengan bertawasul kepada Syekh Abul Hasan Asyadzili.